Yang saya perlu tahu adalah penjelasannya tentang bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir itu seperti apa sih? Maksudnya itu dituangkannya di mana? Di Quran ada, Quran surat Al-Ahzab kalau nggak salah. Heeh, Ada sebutannya bahwa dia adalah khataman nabiyyin. oke. Bentar ya sebenarnya. Kalau dari sejauh yang saya dengar dakwah dari ya tadi yang Ustadz saya sebutkan ya Ustadz Ali Hmm, Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah gitu ya. Saya hmm, juga sering nonton ya. Itu sejauh ini yang saya dengar, karena kan saya nggak dengar semua ya, pasti kan hmm. hanya sebagian gitu, dan itu kan dakwah itunya biasa kan cuma 15 sampai 20 menit ya. Ya, Nggak sampai yang berjam-jam juga, nggak, dan nggak mendalam secara teologis gitu. Nah, eh, mungkin yang menjadi pertanyaan saya sebagai orang yang awam adalah hmm, hmm, bagaimana sih kita menjelaskan nih bahwa benar Muhammad itu adalah nabi terakhir ya hmm. di dalam Islam gitu, dan apakah sih sebenarnya jaminannya bahwa wahyu yang diterima itu benar-benar dari Tuhan, bukan satu pengaruh manusia? Mungkin Oke, seperti itulah. oke. Sebentar saya cari dulu ayat yang Oke. Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin ya, Iya, oke. biar nggak tumpuk-tumpuk. Ya, karena kalau nyari di berbagai simbur ya mungkin hampir semua agama punya satu masalah yang sama sih saya lihat. Kadang memang Apa? Oh, ayat tafsir lah ya. 40. Saya sudah cari di atas ayat 40. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Disebutnya khataman nabiyyin. Kataman Itu Nabi. satu ya, ayatnya itu udah ada. Ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terus berikutnya tadi apa? Ya, Bagaimana kira-kira menjamin bahwa menjelaskan? memang wahyu yang diterima itu benar-benar dari Tuhan. Satu, Oke. bukan dari pengaruh manusia, atau mungkin kalau kita di Injil ya, Hmm, di Injil kan bilangnya ya itu benar-benar bukan dari yang jahat lah oke. gitu ya. Oke, sekarang Benar-benar gini. satu. Kita sekarang hidup pada zaman apa? Ya, Sekarang apa ini ya? zaman apa? Modern Ya, ya. modern itu artinya apa? Zaman sains kan? Sains ya. Iya kan? Sekarang kita bisa video call pakai WA begini. Gampang ya. Orangnya di Amerika, kita di Indonesia bisa video call. Iya. Coba kalau zaman Nabi Muhammad SAW ada kayak begitu. Orang zaman itu ngeliat begitu apa? Sihir itu betul. Betul nggak? Kita sekarang zaman sains. Hmm. Kalau kita hidup pada zaman sains, berarti sains kan sudah bisa mempengaruhi keputusan kita Iya. untuk mempercayai sesuatu. Benar. Betul kan? Bagaimana bisa menolak hukum gravitasi? Hmm. Nggak bisa, sudah jadi hukum. Sudah diuji berkali-kali lah pokoknya. Dengan metodologi ilmiah gitu. Hmm. Betul kan? Berarti sekarang kita menggunakan sains sebagai standar. Hmm. Ya, oke. Contoh, besi yang ada di bumi, ini asalnya dari mana? Ya. Besi yang bisa diambil sama manusia untuk jadi mobil, jadi apa segala macam besi ini, yang bisa diambil oleh manusia dari permukaan bumi, itu asalnya dari mana? Selesai dari apa? Salah satunya dari debu vulkanik kalau nggak salah, apa ya? Bukan Vulkanik itu ya? gunung. Iya. Bukan. Bukan ya? Menurut NASA, besi-besi yang ada di bumi, yang ada di permukaan bumi, yang bisa diambil manusia, itu asalnya dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Oh. Iya. NASA yang ngomong loh, bukan saya loh. Iya, iya. Nanti boleh dicek. Nah, soalnya saya lihat kalau nempa sesuatu kan dari apa gitu ya. Ya. Saya pikir mungkin dia Oke. Di Quran surat Al-Hadid dikatakan kami menurunkan besi supaya bermanfaat buat manusia. Menurunkan. Menurunkan dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Iya, iya, dari atas ke bawah ya. Nah, dari mana tuh Nabi Muhammad SAW tahu kalau besi itu diturunkan? Iya, karena zaman itu juga orang taunya ngambil di permukaan ya. Iya. Oke. Mungkin juga itu dari suara-suara yang tadi dibilang. Iya. Ya, oke. Ini Kata dapur. di Quran total ayat ya itu kurang lebih 6.200-an. Di Indonesia pakai mushaf Hafaz itu ayatnya kurang lebih 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat itu 1.000 ayatnya ada hubungannya dengan sains. Dari 1.000 ayat ini 80% sudah terbukti benar oleh sains. Yang 20% belum terbukti benar tapi juga belum terbukti salah. Insya Allah nanti terbukti benar dengan ilmu probabilitas. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, mungkin 1.000 tahun lagi, walau alam. Tapi dari 1.000 ayat, berarti kira-kira 800 ayat yang berhubungan dengan sains sudah terbukti benar. Dari contoh baru besi ini. Gunung
yang kita bisa lihat menjulang ke atas, dia punya akar nggak ke bawah? Ya ada ya, kan itu dari patahan ya. Ya, punya akar kan? Berarti kalau punya akar, itu kalau kita lihat dari samping, itu kan bisa nggak disebut sebagai pasak? Ya bisa dikatakan begitu ya, Pasak. ilustrasikan seperti itu. Ya, seorang profesor geologis, namanya Profesor Frank Press, menulis bukunya, judulnya kalau mau dicatat, The Earth. Oh the earth. Ya, The Earth. Di dalam The Earth itu, Profesor Frank Press menjelaskan bahwa gunung itu Saya catat. ternyata mempunyai akar yang menghunjam ke bumi ke dalamnya. Oke. Setelah buku dia disusul dengan buku-buku yang lain, geologis-geologis yang lain, akhirnya mereka menyebut gunung itu dengan sebutan stake, S-T-A-K-E, Yes. atau pek. Ya. Apa tuh artinya Indonesianya? Pasak. Pasak. Di Quran sudah disebutkan bahwa kami jadikan gunung itu seperti pasak. Pasak itu apa artinya sih? Kalau kita camping, ya kan? Kita ndiriin tenda, diriin tenda, kan ya, kita itu. tarik pakai tali tuh. Tali. Talinya kita patok dengan pasak. Jadi pasak itu apa? Penguat, penyetabil gitu kan. Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa ngomong gunung itu seperti pasak? Di Quran disebutin lagi. Dan kami jadikan laut yang tidak bisa menyatu. Laut Mediterranean sama laut yang dari Atlantik. Ini ada titik pertemuan, gak bisa nyatu. Ya. Warnanya beda ya. Iya, warnanya beda. Satu coklat, satu biru. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu ada gunung yang tidak, ada laut yang tidak bisa menyatu? Kira-kira pernah baca Nabi Muhammad SAW di dalam hadis jalan-jalan ke Gibraltar Spanyol gitu pernah? Nggak ada. Tahu dari mana? Gitu. Terus kemudian di Quran surat Al-An'am ayat 125. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seseorang untuk memeluk Islam, Allah akan menjadikan orang itu dadanya lapang untuk belajar Islam. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seseorang untuk sesat, artinya bukan Islam, Allah akan menjadikan orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit, gitu katanya. Ya. Mendaki langit, dada sesak dan sempit. Urusannya apa? Kalau kita naik gunung, udara makin tebal makin tipis. Makin tipis. Kalau makin tipis kita makin susah napas kan. Orang Nepal mungkin bisa hidup antara ketinggian 15.000 kaki lah. Kalau udah 20.000 kaki kita udah susah napas. Udah bisa. Ya kan? 10.000 udah hilang. 10.000 aja udah mungkin susah. Kaki ya. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau mendaki langit itu dada kita makin sesak dan sempit. Dan kapan orang pertama tahu kalau kita makin ke atas oksigen makin tipis? Baru tahun 1648 seorang ilmuwan namanya Pascal yang berani ngomong makin tinggi ke atas oksigen makin tipis. Baru di abad-abad selanjutnya, abad-abad 17 baru di 18-19 baru diteliti tentang oksigen. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu makin ke atas dada kita akan sempit seperti mendaki langit? Ya kan? Contoh lagi. Ada seorang profesor namanya Profesor Keith Elmore. Ya. Dia menulis buku The Development Human. Buku apa? Tentang embriologi. Embrio yang baru jadi umur sekian bentuknya seperti ini. Umur sekian minggu bentuknya seperti ini. Ada satu fase bentuknya seperti lintah. Bagaimana ceritanya atau bagaimana caranya profesor itu bisa nulis buku itu dengan bentuk lintah embrio seperti itu kalau nggak pakai mikroskop? Kan pakai mikroskop. Di Quran udah dijelasin, urutannya sama. Akhirnya setelah Profesor Keith Elmore tahu bahwa di Quran ada ayat-ayat seperti itu, dia terbang ke Saudi. Dia bikin, boleh dicek di YouTube. Profesor Keith Elmore bikin konferensi pers di Arab Saudi. Dia berani bilang bahwa Keith Quran, Elmore ya? Keith Elmore, K-E-I-T-H, Elmore. Elmore itu Elmore ya, double O ya. Oke, Elmore. Terus sampai akhirnya di konferensi pers itu dia berani bilang bahwa Quran itu tidak mungkin ciptaan Muhammad. Kenapa? Karena saya bisa nulis buku saya pakai mikroskop. Muhammad kan gak punya mikroskop. Dari mana ceritanya dia bisa ngarang itu tanpa mikroskop? Gitu. Ya walaupun saya nggak tahu dia masuk Islam atau enggak. Karena dia adalah seorang Kristen Presbyterian yang diajarin bapaknya Tuhan itu Esa. Cuman cara beribadahnya aja yang beda-beda. Nanti ada lagi profesor namanya Maurice Bucaille.
dia meneliti mumi jenazah dari Mesir. Setelah diteliti, ternyata di dalam mumi itu terdapat banyak sekali kandungan garam. Artinya mumi ini mati di laut gitu. Dan mumi ini ternyata siapa? Firaun. Ramses berapa? Ramses 2 atau 3 saya lupa lah. Di Quran disebutin bahwa kami selamatkan jenazah Firaun untuk apa? Untuk menjadi perhatian bagi manusia. Habis itu Profesor Maurice Bucaille setelah tahu itu, dia ke mana? Ke Timur Tengah. Saya lupa ke Libya atau Arab Saudi, belajar Islam 2 tahun masuk Islam. Gak mungkin Nabi Muhammad SAW tahu itu tanpa dia dapat wahyu dari pencipta langit, bumi, dan manusia. Itu baru sekian contoh yang saya bisa kasih tahu dari kira-kira 800 ayat yang sudah terbukti benar menurut sains. Gitu. Jadi dari mana ceritanya Nabi Muhammad SAW yang tidak pandai baca tulis bisa mengatakan itu kalau tidak berasal dari pencipta bumi dan manusia. Saya ada bukunya tuh, 1000. Buku pintar sains dalam Al-Quran. Kalau udah baca ini, nggak percaya Quran itu berasal dari Allah, ya kebangetan aja gitu berarti. Tebal juga nih bukunya. Tebal. Nggak cukup sebulan kali bacanya kalau saya mah. Iya. Aduh, Ya. cari e-booknya juga boleh lah. Nah, saya masuk Islam itu dari sisi sainsnya. Ya, dari sisi sains. Ketika ada sebuah buku yang ditulis 1500 tahun yang lalu oleh yang katanya Nabi yang ummi tidak pandai baca tulis, saya baru yakin bahwa ini tidak mungkin karangan seorang manusia. Gitu. Iya. Ini pasti berasal dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Karena di dalam Quran dijelaskan tentang langit, dijelaskan tentang bumi, dijelaskan tentang manusia. Dan itu tidak mungkin orang pada zaman itu tahu karena belum ada alat-alat seperti sekarang. Belum ada teleskop, belum ada mikroskop, belum ada alat sonar, belum ada alat menyelam dan sebagainya. Itu maksudnya. Ya. Iya. Nah, di luar daripada yang ada hubungan dengan sains, akhirnya saya juga memilih Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam ternyata ada ajaran begini. Ini diambil dari khutbah daripada Nabi Muhammad SAW ketika dia haji wada, ya haji perpisahan. Nabi Muhammad SAW bersabda begini, orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam, atau artinya orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka itu apa? Yang bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Saya orang Cina, keturunan Cina maksudnya. Saya tidak lebih baik daripada orang Arab juga tidak lebih baik dari saya. Yang lebih baik dari saya dan orang Arab itu adalah takwanya. Berarti kalau kita lebih bertakwa, kita bisa lebih baik dari orang dari ras dan suku apapun. Itu Islam. Ya, jadi dalam Islam berarti tidak ada rasis dan tidak ada diskriminasi.